Halo sales profesional. Bayangkan prospek Anda sudah merespon email sebelumnya. Dan prospek tertarik dengan solusi yang Anda tawarkan. Namun sayangnya, mereka belum memberikan keputusan. Situasi seperti ini sangat sering terjadi dalam proses tindak lanjut penjualan, yang mana follow-up selanjutnya menjadi belum jelas. Lalu pertanyaan bagi sales profesional adalah, mengapa prospek yang terlihat tertarik masih belum mengambil keputusan? Apakah karena masih ada keberatan? Ataukah masih ada risiko yang belum terjawab? Atau mereka masih membutuhkan keyakinan lebih lanjut? Sekarang mari kita lihat contoh jika ada keberatan dari prospek, yang mana hal ini sering terjadi. Misalnya prospek mengatakan, program ini menarik, tetapi anggaran atau budget kami masih terbatas. Ini adalah contoh suatu keberatan nyata yang sering muncul. Tugas sales bukan memaksa untuk closing atau memaksa barang atau jasa yang ditawarkan dapat langsung terjual, tetapi meresponnya dengan empati dan solusi yang relevan. Setelah memahami tantangan tersebut, sekarang kita masuk ke modul 3. Dalam modul ini, kita akan mempelajari bagaimana artificial intelligence membantu Anda menyusun follow-up message dengan strategi negosiasi yang lebih profesional. Dalam modul ini Anda akan mampu menyusun follow-up message yang personal, kemudian merespon keberatan prospek secara profesional, dan juga menggunakan artificial intelligence melalui chatgpt.com untuk meningkatkan peluang closing. Untuk memahami hal ini dengan lebih cermat, sadarilah bahwa follow-up merupakan momentum yang sangat penting dalam proses closing. Banyak peluang penjualan gagal, bukan karena solusinya kurang efektif, namun karena follow-up-nya yang kurang tepat. Sehingga Anda harus memanfaatkan peluang ketepatan follow-up untuk kemudian berhasil closing dengan prospek Anda. Ada 3 elemen utama dalam follow-up. Pertama adalah empati, yaitu menunjukkan bahwa kita memahami keberatan prospek. Kemudian yang kedua adalah value, yaitu menegaskan kembali manfaat yang relevan bagi prospek. Dan yang terakhir adalah next step, yaitu mengarahkan prospek pada langkah lanjutan yang jelas. Semakin baik ketiga elemen ini, semakin besar pula peluang kita untuk closing atau mendapatkan deal dengan prospek. Sekarang mari kita gunakan contoh sederhana sehingga Anda dapat dengan mudah memahaminya. Anda menawarkan melalui email program pelatihan kepemimpinan kepada perusahaan yang sedang ekspansi. Dan ternyata email Anda di-reply, dan prospek menyatakan tertarik. Namun sayangnya, mereka mengatakan bahwa anggaran atau budget saat ini masih sangat terbatas dan ketat. Berdasarkan respon prospek yang terlihat pada email balasan prospek ini, kita dapat mengetahui bahwa minat prospek sudah ada terhadap apa yang kita tawarkan. Namun masih ada hambatan, yaitu pada sisi anggaran prospek. Walaupun demikian, tetap artinya peluang untuk closing atau deal masih terbuka. Dengan cara, jika kita dapat menyusun follow-up yang tepat. Maka, di respon follow-up inilah peran penting kita untuk menunjukkan empati, kemudian mengajukan kembali value atau solusi yang fleksibel sesuai situasi prospek, dan juga langkah selanjutnya atau next step dari arah komunikasi kita yang jelas dengan prospek. Untuk menghasilkan follow-up yang tepat sehingga menjadi efektif, dalam menyusun prompt artificial intelligence, kita dapat menggunakan struktur prompt yang sederhana namun efektif, yaitu RESPON atau struktur respon. R adalah respon prospek. E adalah empati terhadap keberatan. S adalah situasi bisnis. P adalah proposal solusi atau opsi. O adalah outcome yang diinginkan. Dan N adalah next step atau call to action atau CTA. Sekarang mari kita lihat bagaimana struktur RESPON digunakan dalam praktik. Kita mulai dengan memasukkan respon prospek, atau RE lalu, menunjukkan empati terhadap keberatan budget, atau EE kemudian, menjelaskan situasi bisnis mereka yang sedang ekspansi, atau S setelah itu, memberikan proposal solusi yang lebih fleksibel, atau PE selanjutnya, menegaskan outcome bisnis yang diharapkan, atau O, dan terakhir menentukan next step meeting atau diskusi lanjutan, atau N, kemudian tuliskan tambahan instruksi yang sesuai dengan keinginan Anda. Seperti yang ada di contoh ini. Setelah prompt dijalankan, artificial intelligence akan menghasilkan follow-up message yang lebih persuasif, seperti contoh ini. Misalnya dengan mengakui keterbatasan anggaran atau budget prospek, berarti kita menunjukkan empati terhadap prospek. Lalu menawarkan opsi program bertahap atau pilot batch,
Berarti kita mengajukan suatu value yang sesuai dengan situasi prospek yang anggarannya terbatas. Dan di bagian akhir terdapat ajakan meeting untuk membahas opsi yang paling sesuai, sebagai next step kita. Sekarang giliran Anda berpikir, dan menggunakan sasaran prospek nyata Anda dalam latihan membuat prompt ini. Setelah Anda menawarkan sesuatu kepada prospek Anda, bayangkan prospek Anda menyatakan, kami tertarik, tetapi ingin melihat opsi yang lebih sesuai dengan anggaran kami. Dengan struktur RESPON, buatlah prompt artificial intelligence yang sesuai untuk menghasilkan email follow-up yang tetap menjaga peluang closing atau mendapatkan deal. Sekarang silakan Anda jeda atau pause video ini, dan cobalah menyusun prompt Anda sendiri dengan struktur RESPON. Setelah itu, evaluasi hasil email follow-up-nya. Apakah sudah menunjukkan empati pada prospek, kemudian value atau solusi yang sudah sesuai dengan situasi prospek, serta next step yang sudah jelas? Jika iya, maka selamat, Anda sudah berhasil. Jika belum, maka perbaiki lagi prompt Anda. Sebagai rangkuman, Anda telah mempelajari bagaimana memanfaatkan ChatGPT untuk follow-up, kemudian bagaimana merespon keberatan prospek, lalu menyusun prompt dengan struktur RESPON, sehingga Anda dapat meningkatkan peluang closing atau berhasil mendapatkan deal melalui follow-up yang lebih profesional dan efektif. Sekarang saatnya Anda praktik secara mandiri. Gunakanlah ChatGPT untuk membuat prompt supaya menghasilkan email follow-up terhadap satu prospek Anda yang menyatakan keberatan terhadap penawaran Anda. Kemudian kirimkan prompt dan hasil follow-up melalui link pada deskripsi video ini. Setelah kita mempelajari video pembelajaran modul 1, kemudian modul 2, dan terakhir modul 3 ini, silakan kerjakan post-test pada link yang tersedia di deskripsi video ini. Post-test ini membantu Anda mengetahui sejauh apa Anda memahami mengenai pemanfaatan artificial intelligence untuk customer analysis, email prospecting, dan follow-up untuk negosiasi.